Rabu kemarin, Komisi Pemilihan Umum KPU telah menetapkan hasil pemilu 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional, terdapat 8 partai yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4%. PDI Perjuangan mendulang suara paling banyak pada pemilu kali ini. Posisi kedua ditempati Golkar. Posisi selanjutnya diisi Partai Gerindra dan PKB. Posisi kelima dan 6 yakni Nasdem dan PKS. Selanjutnya posisi ketujuh dan ke-8 yaitu Demokrat dan PAN. Dalam pemilu kali ini, P3 dan PSI tidak lolos ambang batas parlemen. Tidak lolosnya P3 ke Senayan tentunya mengejutkan. Ini merupakan kali pertama sejak 1971 P3 tidak memiliki wakil di DPR RI. Lantas kenapa P3, partai berusia setengah abad ini gagal mengirim wakilnya ke Senayan? Lalu, kenapa PSI kembali gagal ke Senayan di pemilu 2024 dan hanya memperoleh 2,8%? Hasil itu berbanding terbalik dengan upaya PSI menjual nama besar Presiden RI Joko Widodo selama perhelatan pemilu 2024. Salah satunya dengan mengangkat putra bungsunya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Dan untuk pertama kali P3, partai yang melegenda ini gagal mengirimkan wakilnya ke Senayan. Dan juga untuk kali kedua kalau tidak salah ini PSI juga di pemilu 2024 masih gagal melenggang ke Senayan. Kira-kira apa faktor yang menyebabkan hal ini, pemirsa? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir bersama di malam hari ini. Masih bergabung bersama kita Mas Nyarwi Ahmad, pengamat politik. Mas, masih semangat ya membahas bagaimana hasil dari yang sudah diumumkan KPU dan juga sudah hadir bersama saya di sini ada Mas Dede Prayudi dari PSI. Apa kabar Mas Uki? Kabar baik, terima kasih sudah diundang. Sehat alhamdulillah. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita ada Ahmad Baidowi, Ketua DPP P3, serta ada juga Prof Burhanuddin Mutadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik. Selamat malam Mas Burhan. Baik, kita akan mulai mungkin membahasnya dari Mas Uki dulu. Mas Uki, ini PSI gagal lagi nih melenggang ke Senayan. Kira-kira sudah dilakukan evaluasi belum sih? Apa yang menyebabkan sebenarnya? Ya, terkait dengan PSI tidak sampai dengan 4% ya. Kita baru akan melakukan evaluasi nanti setelah Lebaran, gitu. Tapi kan ada cara lain melihat perolehan PSI sekarang. Artinya begini, dibandingkan 2019 suara atau perolehan suara PSI itu naik loh 1,6 juta suara, kurang lebih ya. Atau secara persentase itu kurang lebih juga 1%. Dan akan lahir fraksi-fraksi PSI yang baru di daerah-daerah. Ini misalnya di Semarang ya, kami memperoleh 5 kursi ya. Tadinya tidak ada sama sekali, artinya lahir fraksi PSI baru di Semarang. Yang kedua di Solo juga 5 kursi. Artinya akan lahir juga fraksi PSI di Solo. Kemudian salah satu kabupaten ya di Maluku ya, bahkan PSI di sana akan menjadi ketua DPRD. Belum lagi di banyak wilayah di mana PSI di sana akan menjadi wakil ketua atau pimpinan lah di DPRD setempat. Jadi untuk kenapa belum mencapai 4%, tentunya kami akan melakukan evaluasi dulu ya. Tentu saja opini-opini itu sudah banyak beredar ya. Dan kalau saya merujuk kepada Ketua Dewan Pembina kami yaitu Bang Jeffrey Giovanni, memang kalau misalnya ditanya, wah ini faktor Kaisang kok nggak ngaruh gitu ya, bukan nggak ngaruh gitu loh. Kita udah naik kok gitu, bahkan di Solo kita sekarang punya fraksi kok, di Semarang kita punya fraksi kok gitu. Bahkan menurut Bang Jeffrey Giovanni itu bergabungnya Kaisang itu kalau bisa harusnya lebih cepat. Gitu, jadi agak terlambat sedikit, cuman nggak apa-apa. Jadi itu kalau misalnya kita hanya membicarakan satu faktor yaitu Kaisang efek ya, yang dimana 5 hari setelah Mas Kaisang bergabung itu yang login ke PSI itu ada sekitar 12 ribuan loh gitu. Jadi apakah Kaisang efek itu berpengaruh apa tidak? Jelas berpengaruh gitu. Cuman kan memang variabel ini nggak cuma satu gitu. Inilah yang akan kami diskusikan itu kalau nggak salah Lebaran kedua ya. Untuk lakukan evaluasi Lebaran gitu. Kedua untuk dilakukan evaluasi. Lakukan evaluasi langsung aja. Sekarang kita menikmati dulu ya. Di satu sisi kan kami Pilpres menang ya.
Kemudian juga seperti yang saya katakan tadi, perolehan suara kami naik ya, 1,6 juta orang di atas perolehan suara yang kami terima 2019 lalu, artinya 1, juta orang lebih sekarang mempercayakan suara politiknya, hak politiknya kepada kami ya. Dan yang ketiga adalah terkait dengan lahirnya fraksi-fraksi baru PSI di banyak daerah ya. Itu akan membuat kontestasi pilkada nanti akan jauh lebih meriah karena PSI di sini karena PSI di sini akan lebih berpartisipasi lagi. Nah, Mas Nyarwi, kalau melihatnya selain pengaruh Kaisang, apa kira-kira sih yang menyebabkan PSI gagal lagi kemudian melenggang ke Senayan, termasuk juga P3, partai yang melegenda nih? Kita bahas dari PSI dulu ya, Ken ya. Saya kira gini, dari sisi marketing politik atau strategi kampanye, PSI sudah banyak melakukan banyak hal ya. Misalnya berupaya membranding dirinya sebagai partai Pak Jokowi. Misalnya dalam banyak banner kita lihat ada gambar Mas Kaisang dan Pak Jokowi. Tetapi memang saya lihat dalam konteks pertarungan di lapangan gitu ya, mungkin tidak semua dapil itu medannya itu sama, sehingga saya kira pola-pola adaptasi dari para caleg ya yang dimiliki PSI untuk memenangkan pertarungan itu saya kira tidak mudah, sehingga makanya itu kalau kita lihat kan sebaran suaranya itu nggak merata. Ada yang kayak Grace gitu ya, yang suaranya besar sekali gitu. Ada juga di beberapa Jakarta juga saya lihat juga teman-teman juga tinggi-tinggi suaranya, tapi di daerah kan tidak banyak ya yang seperti itu, ada 1-2 lah. Artinya kalau itu suara-suara tokoh yang daya tariknya tinggi, karena ingat ya Ken ya, partai ID PSI itu kan belum sepenuhnya di pemilih itu tertanam kuat, tetapi tokoh-tokoh ini yang jadi pilar. Nah, daya tarik tokoh ini yang saya kira sebarannya itu se-Indonesia di 80 sekian dapil itu belum sepenuhnya merata, sehingga untuk bisa mengangkat sampai dapat 4% itu saya kira masih sulit. Nah, ini memang beda dengan pileg daerah ya. Kenapa? Karena sebenarnya pemilu kita ini kan pemilu berlapis. Pemilu nasional DPR RI gitu ya, yang pileg, kemudian ada lagi pemilu daerah DPRD kabupaten sama provinsi itu. Nah, di sini saya kira juga mungkin beberapa tokoh-tokoh lokal itu mampu ya, kayak tadi Bung Uki cerita ya, misalnya Semarang bisa 5, Solo juga dan tempat lain juga. Tapi kan itu tidak merata juga ya, artinya memang PSI ini katakanlah pilar-pilar di bawahnya baik dari tokoh maupun struktur partai itu mungkin belum sepenuhnya kuat. Itu mungkin akan berbeda kalau misalnya fanbase PSI yang dari Mas Kaisang ini itu menguat, kemudian bisa diekstrak menjadi basis dukungan. Nah, tadi saya setuju ya bahwa ada itu kemungkinan memang telat ya gitu, karena butuh figur yang memang gitu ya lebih kuat sekali gitu dan cukup lama untuk mengekstrak itu. Nah, baik Mas Nyarwi. Itu PSI ya. Itu dari PSI dulu. Nah, kita juga pengen tahu nih kalau pandangan dari Prof Burhan seperti apa. Prof, memang challenge yang dihadapi PSI ini apa sih kok sampai gagal lagi nih melenggang ke Senayan? Dan juga kalau kita melihat P3 yang sudah dari 1971 baru kali ini loh Prof gagal ke Senayan. Ya, pertama untuk PSI ya, saya kira betul yang dibilang Bung Uki, ada kenaikan positif 200% di tingkat representasi caleg di daerah yang terpilih di pemilu 2024. Memang problem PSI adalah ketika Mas Kaisang menjadi ketua umum, itu daftar caleg sementara PSI sudah masuk. Kalau misalnya Mas Kaisang masuk lebih awal, itu akan mampu menarik bakal caleg dengan tingkat popularitas memadai di tingkat lokal. Jadi itu masalah yang menurut saya terkait dengan infrastruktur di tingkat caleg. Karena bagaimanapun dalam konteks pemilu secara serentak dan saat yang sama kita pakai sistem proporsional terbuka, itu determinan faktor paling utama memilih adalah caleg. Jadi ujung tombak pemilu adalah caleg. Dan ini pula yang menjelaskan mengapa P3 kurang begitu menggigit, karena calegnya kurang kompetitif. Nah, saat yang sama mungkin ada pertanyaan bagaimana dengan Jokowi effect ya. Jadi kami pernah melakukan survei 2023 bulan Desember, itu yang kenal PSI di akhir tahun 2023 itu baru 54%. Dan itu pun kelas menengah atas, yang sebagian mungkin sudah menjaga jarak dengan PSI karena pilihan capresnya yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi kelas menengah atas. Nah, yang menjadi basis pendukung Pak Jokowi itu kelas menengah bawah, yang sayangnya belum begitu mengenal
PSI. Jadi alih-alih mengenal ketua umum PSI yang notabene putra presiden. Jadi yang menjadi basis pendukung Pak Jokowi itu belum banyak tahu PSI. Jadi gimana mau memilih PSI? Kalau kenal saja belum. Itu temuan yang pertama. Yang kedua, infrastruktur di tingkat lokal tadi ya, itu menjelaskan mengapa popularitas Pak Jokowi tidak bisa diterjemahkan di tingkat grassroots. Karena bagaimanapun kampanye tidak cukup memakai pendekatan above the line, pakai baliho, pakai iklan tidak cukup. Butuh juru bicara di tingkat lokal yang langsung bersentuhan dengan publik untuk menjelaskan bahwa PSI itu adalah representasi politik Presiden Jokowi, dan itu yang kurang di pemilu 2024 ini gitu. Jadi dan saat yang sama jangan lupa kalau di Pilpres itu yang menjual Presiden Jokowi itu cuma paslon 02, terutama setelah Mas Ganjar itu mengambil strategi frontal mendisasosiasi dengan Pak Jokowi setelah Mas Gibran jadi cawapres Pak Prabowo. Nah di tingkat pileg kan itu partai-partai banyak yang jualan Pak Jokowi juga dengan infrastruktur yang lebih baik 5 PSI. Misalnya ya PAN itu iklannya jualan Pak Jokowi, Golkar apalagi. Nah Gerindra aja memasang Pak Prabowo bersama Pak Jokowi. Jadi ibarat insentif kotel efek Pak Jokowi dibagi sedemikian banyak partai, akhirnya PSI yang infrastruktur di tingkat lokalnya kurang, itu kurang mendapatkan insentif dari pendukung Pak Jokowi. Beda dengan Pak Prabowo, karena cuma 3 calon yang maju di Pilpres, kemudian dari ketiga calon Pak Prabowo Gibran yang paling konsisten ya menjual narasi keberlanjutan, sehingga kutel efek Pak Jokowi di monopoli oleh paslon nomor 02. Oke, baik. Semua nampaknya berebut Jokowi efek. Padahal kader-kadernya PSI kemarin waktu kampanye juga Pak Jokowi kemana, ini juga mendampingi loh ya. Udah jor-joran kayaknya. Tapi kita juga nanti akan sambil menunggu Mas Ahmad Baidowi, Ketua DPP P3 untuk bergabung bersama kita. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.